amal itu bukan syarat sah daripada Islam. Orang kafir jika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia cukup baginya untuk tasdik, membenarkan di dalam hati, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Maka dia hukumnya adalah muslim mukmin. Sedangkan beramal soleh, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia adalah syartun likamalil iman, syarat sempurnanya iman, bukan syarat sahnya iman atau sahnya Islam. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Jauharatul Tauhid dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, mithalu hadzal hajj was salatu kadza siyamu fadri waz zakatu. Mithalu hadza utawi contone iki, contone amal kang nyempurnaaken iman iku al hajju haji, was salatu lan salat, kadza iku kaya mangkene haji lan salat, asyamu utawi poso, fadri mongko ngawerwana sapa sira, waz zakatu lan zakat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menyambung pembahasan yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa amal itu bukan syarat sah daripada Islam. Orang kafir jika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia cukup baginya untuk tasdik, membenarkan di dalam hati, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Maka dia hukumnya adalah muslim mukmin. Sedangkan beramal soleh, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia adalah syartun likamalil iman, syarat sempurnanya iman, bukan syarat sahnya iman atau sahnya Islam. Inilah akidah yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti kelompok Khawarij yang menjadikan amal ini adalah syarat sah dari keimanan. Menurut mereka, apabila seseorang dia muslim tetapi tidak melaksanakan yang wajib, atau mereka meninggalkan yang wajib atau melakukan perkara yang haram, menurut mereka kelompok Khawarij ini hukumnya bukan muslim tetapi kafir. Jadi ahlul kabair, para pelaku dosa besar, menurut orang-orang Khawarij itu adalah kafir, bukan muslim. Sementara menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, As-Sawadul A'zam, mayoritas umat Islam mengatakan bahwa ahlul kabair, para pelaku dosa besar, mereka tidak kafir selama mereka tidak menghalalkan perbuatan haram yang mereka lakukan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidhanbin ma lam yastahillahu.
bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yakni umat Islam, dengan sebab dosa yang mereka lakukan selama mereka tidak menghalalkannya. Ini kaidah ahlus sunnah wal jamaah yang penting untuk kita pegangi, kaitannya dengan status hukum ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Karena di sini nanti akan membedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya, di antaranya adalah Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena itulah maka Khawarij pada masa lalu mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengkafirkan Amr bin al-As. Mereka mengkafirkan Abul Hasan al-Ash'ari. Dan mereka mengkafirkan semua orang yang menyetujui tahkim. Karena menurut mereka, bukan yang sebenarnya, tetapi menurut mereka, berhukum dengan selain hukum Islam adalah kekufuran. Orang yang melakukannya itu kafir. Dan menurut mereka orang-orang ini itu telah berhukum dengan selain hukum Islam. Menurut versi mereka, tetapi yang sebenarnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak berhukum dengan hukum selain Islam, tidak. Tetapi menurut mereka beliau telah berhukum dengan selain hukum Islam, dan menurut mereka orang yang berhukum dengan selain hukum Islam adalah ahlul kabair dan statusnya adalah kafir. Sehingga orang Khawarij kemudian mereka membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini cikal bakal dari ajaran radikal, ekstrim, teroris yang kemudian mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan menghalalkan darah mereka. Maka harus diwaspadai paham ini. Ada juga kelompok namanya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah memiliki pendapat yang berbeda tentang status ahlul kabair. Mereka mengatakan ahlul kabair, para pelaku dosa, mereka yang enggak sholat, mereka yang enggak puasa, mereka yang enggak mau mengeluarkan zakat padahal telah berkewajiban, mereka yang berzina, mereka yang mencuri, mereka yang minum khamar, dan seterusnya. Menurut orang Khawarij, mereka itu fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka berada di satu posisi dari dua posisi. Artinya menurut mereka ahlul kabair ini bukan kafir dan juga bukan muslim. Dia di antara muslim dan kafir. Tidak dikatakan para pelaku dosa besar itu muslim, mukmin, juga tidak dikatakan para pelaku dosa besar itu kafir. Sampai nanti dilihat ketika dia mati. Apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia statusnya adalah kafir. Apabila dia mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia statusnya adalah muslim. Hanya saja kalau dia nanti mati dalam bertaubat, mati sebelum dia bertaubat, tadi dia mengatakan, kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa dia kafir, namun di akhirat dia azabnya lebih ringan dari orang kafir lainnya. Hanya saja mereka juga yukhalladuna fi jahannam. Mereka diabadikan di dalam neraka dengan azab yang lebih ringan dari orang kafir lainnya. Ini menurut Mu'tazilah. Karena itu pembahasan tentang masalah amal ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami. Bahwa dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah, al-amalu itu adalah syartun li kamalil iman, bukan syartun li sihhatil iman. Syarat untuk sempurnanya iman, bukan syarat untuk sahnya
iman. Ini penting kaidah ini, jangan kemudian disalahpahami. Nah, karena sering disebutkan dalam sebagian buku-buku di sekolah, ada juga di sebagian kitab yang menyebutkan bahwa amal ini adalah syarat dari sahnya iman. Menyebutkan bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, kemudian al-i'tiraf bil lisan, kemudian al-amalu bil arkan. Itu bagian dari iman. Jika tiga ini enggak terpenuhi maka enggak iman. Orangnya enggak mukmin. Nah, ini sesuatu yang berbahaya karena akan menghantarkan seseorang kepada sebuah pemahaman, yaitu paham takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Karena di muka bumi ini siapa yang kemudian dia bersih dari melakukan dosa? Setiap orang melakukan dosa, kecil ataupun besar. Jika dianggap para pelaku dosa besar sebagai orang-orang kafir, maka betapa banyak orang itu yang kemudian statusnya menjadi kafir, dan lebih parah lagi ketika mereka menyebut bahwa mereka telah halal darahnya. Maka ini akan menghantarkan kepada tindakan radikal, mengkafirkan dan membunuh orang lain dengan atas nama jihad fisabilillah, dengan versi pemahaman mereka yang menyimpang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dalam nazamnya itu dikatakan wakila di sini, wakila syartun kal amal, wakila bal syatrul iman, dia adalah bagian dari iman yang menyempurnakan keimanan. Tetapi yang menyatakan bahwa al-a'mal as-salihah syatrul iman, ini adalah pendapat yang benar, yang mu'tamad, bahwa amal itu adalah penyempurna dari keimanan dan keislaman. Hadirin rahimakumullah. Masih berlanjut, kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan bahwa contohnya mithalu hadza al-hajju was-salatu kadza siyamu fadri waz-zakatu. Di sini mu'allif rahimahullah memberikan contoh tentang amal-amal soleh yang menjadi penyempurna keimanan. Di antara yang beliau sebutkan adalah al-hajju, kemudian as-salatu, kemudian as-siyamu, kemudian az-zakatu. Dan ini hanya contoh yang paling utama, ibadah-ibadah yang paling utama, dan kewajiban atau amal soleh itu bukan hanya itu. Dalam kajian kita, kitab sebelumnya kita ngaji kitab Syu'abul Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi. Itu semuanya adalah al-a'mal as-salihah yang menjadi penyempurna dari keimanan seseorang. Menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah ibadah, dan juga menyangkut masalah akhlak. Yang apabila kita mengamalkan apa yang ada dalam kitab Syu'abul Iman, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna imannya. Karena amal-amal itu adalah penyempurna dari iman. Disebut sebagai sebagai Syu'abul Iman. Di sini mu'allif rahimahullah hanya menyebutkan berapa? Menyebutkan 4 saja. Haji, salat, puasa, dan zakat. Dan ini semuanya adalah min a'zami umuril Islam. Di antara ajaran Islam yang teragung. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain yang sangat terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin,
syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun atas 5 ajaran. Artinya bahwa 5 ajaran ini adalah ajaran pokok dalam Islam yang menjadi ajaran inti, ajaran yang mendasar di dalam Islam, yang merupakan pondasi dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. 5 ini yang menjadi dasarnya, yaitu bersyahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kitab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala mendahulukan haji daripada yang lainnya. Ini hanya karena syair saja, bukan karena haji afdal minas shalah atau afdal minas saum atau afdal minas zakah. Enggak, tidak karena itu. Agar kita tidak memahami, oh ini haji dulu berarti haji lebih utama, baru kemudian sholat. Enggak. Kenapa? Karena amal ibadah, amal soleh yang paling mulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah as-sholah. Sholat itu yang paling utama. Afdalul a'mal mutlaqan, amal yang paling utama secara mutlak adalah al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, baru ranking kedua, yang kedua yang termulia adalah as-sholah, sholat 5 waktu. Itu yang amal yang termulia. Bahkan nanti di akhirat, sholat adalah yang pertama kali akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban dari kita. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba nanti di akhirat adalah sholatnya. Karena itulah maka para ulama menjelaskan bahwa as-sholatu, sholat itu adalah afdalul a'mal ba'dal iman, amal perbuatan yang paling utama setelah iman. Nah, sedangkan muallif rahimahullah menyebut haji di sini pertama ya karena ketentuan untuk mengikuti syair wazannya menyesuaikan dengan wazan dari nazam ini sehingga bisa pas. Nah, ketika dikatakan mithalu hadzal hajju was sholatu, kemudian yang akhir keduanya waz zakatu, dari sisi sajaknya juga kena ya. Mithalu hadzal hajju was sholatu kadza siyamu fadri waz zakatu. Yang depan awalnya akhirnya tak, yang belakang juga tak marbutah, sama-sama di dhammah. Kena di situ juga masalah wazan dalam syair. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang haji. Nah, beliau menyebutkan tentang haji. Haji wajib. Bil ijma' haji itu wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Ada ketentuan-ketentuan lain bagi orang yang mampu. Bagi mereka yang mukallaf, kemudian dia muslim, merdeka,
kemudian dia mampu untuk melaksanakan haji yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Yang kedua, tiga, jika seseorang melakukannya, maka itu hukumnya bukan wajib. Sementara umrah, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada sebagian yang mengatakan wajib, seperti dalam mazhab Syafi'i, mengatakan umrah itu seperti haji, hukumnya juga wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Karena ayatnya mengatakan wa atimmul hajja wal umrata. Digabung di situ wa atimmul hajja wal umrata, dan sempurnakan haji dan umrah. Bukan haji saja, tetapi juga umrah. Maka ini menunjukkan bahwa umrah itu juga hukumnya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau haji, maka bil ijma' seluruhnya mengatakan haji adalah wajib bagi seorang muslim yang merdeka, yang mukallaf, dan dia memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, memiliki harta yang mencukupi baginya untuk pergi haji dan pulang, dan juga untuk orang-orang yang diberi nafkah, yang wajib dia beri nafkah selama dia tinggalkan. Dia harus, dan lebih dari juga hutangnya, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, ke Al-Ka'bah, yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan. Tetapi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, maka dia tidak berdosa, karena memang kewajiban ini bagi orang yang mampu, yang memiliki kemampuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang telah mampu melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukannya, maka pada saat itu dia tidak dikatakan telah jatuh kepada maksiat. Karena kewajiban melakukan ibadah haji itu alat tarakhi, bukan alal faur. Tidak harus dilaksanakan tahun ini juga. Kalau dia mengatakan misalnya tahun ini dia telah memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji, tetapi dia mengatakan saya tahun depan aja lah, maka saat ini dia tidak berdosa karena tidak melaksanakan haji. Tetapi jika kemudian dia mati dalam keadaan belum melaksanakan haji, padahal dia telah mampu untuk melakukannya, di saat dia mati dalam keadaan belum melaksanakannya, dia berdosa. Maka hendaknya meskipun alat tarakhi, dia tidak menundanya. Kenapa? Bisa jadi kalau dia mengatakan tahun depan saya akan melakukannya, padahal sekarang tahun ini sudah mampu, maka di sini apa? Kalau ternyata di pertengahan tahun menjelang tahun depan dia mati, maka dia akan jatuh kepada dosa. Nah, karena itu harus mewaspadai hal itu, dia harus bersegera dalam melakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi tidak berarti bahwa dia mati kafir. Tidak berarti dia mati kafir, tetapi dia mati dalam keadaan berdosa besar. Pertama, karena kita tadi mengatakan kaidahnya, orang yang meninggalkan perkara yang wajib tidak menjadi kafir, karena amal adalah syarat penyempurna iman, bukan syarat sahnya iman. Kalau ada orang dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji,
Tetapi dia tidak mau berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai dia mati, dia belum melaksanakan ibadah haji. Maka statusnya apa? Muslim, mukmin. Selama dia mengatakan haji itu wajib, tapi saya takut kalau pergi ke sana, takut mati di sana. Misalnya dia mengatakan begitu misalnya. Orang pengen mati di sana, dia takut untuk mati di sana. Seandainya, misalnya, contoh. Sehingga dia tidak melaksanakan ibadah haji sampai dia mati. Maka apa? Statusnya dia ahlul kabair, dia pelaku dosa besar. Dia telah jatuh pada maksiyah kabirah. Itu apa? Seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan mati kafir. Adapun hadis yang mengatakan bahwa man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka ini dari sisi sanadnya itu tidak sahih. Dari sisi sanadnya itu tidak sahih. Pertama itu, kalau itu misalnya dianggap sabit, maka maknanya bukan kemudian orang yang enggak haji itu matinya mati Yahudi, mati Nasrani, artinya dia mati kafir. Bukan begitu maknanya. Tetapi maknanya dia akan mati dalam keadaan berdosa besar. Itu maksud dari hadis tersebut. Jika seandainya itu sabit, tetapi dari sisi sanadnya hadis ini bermasalah, tidak sahih, sehingga kita tidak menyampaikan hadis ini sebagai sebuah hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Hanya saja seandainya dikatakan hadis ini sabit, maka maknanya sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang mati dalam keadaan belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, maka dia mati dalam keadaan berdosa besar. Bukan dia mati menjadi Yahudi betulan, atau dia mati menjadi Nasrani betulan, dengan pengertian mati kafir karena Yahudi dan Nasrani itu kafir, tetapi dia mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar. Itu maknanya. Karena tadi itu sebuah kaidah dasar yang kita pegangi di awal, bahwa amal itu adalah syarat untuk sempurnanya iman, bukan syarat untuk sahnya iman. Hadirin rahimakumullah. Wassalatu. Kemudian yang berikutnya adalah salat. Yang berikutnya adalah salat. Tadi sudah kita katakan bahwa salat itu adalah afdalul amal ba'dal iman. Amal perbuatan yang paling utama setelah iman. Salat secara bahasa doa, secara istilah ya aqwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yaitu ucapan dan perkataan, ucapan atau perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya salat definisinya. Dan salat ini adalah afdalul a'mal. Yang dimaksud adalah as-salawat al-khamas, salat yang 5. Karena salat yang diwajibkan di dalam Islam itu hanya 5, kecuali salat yang dinazarkan. Tetapi salat yang dasar hukumnya itu wajib, itu adalah 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunna alal ibad. Khamsu, langsung beliau mengatakan khamsu shalawatin, 5 salat yang Allah wajibkan kepada manusia.
Dan itu juga dijelaskan dalam hadis tentang Mi'raj. Karena pertama kali sholat disyariatkan itu dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan, falam azal uraji'uhu wa as'alu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin." Menjadi lima kali salat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Selain salat yang 5 ini, maka tidak diwajibkan bagi seorang muslim untuk melakukannya. Salat-salat lain seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan salat-salat lainnya itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, meskipun demikian ya kita berusaha untuk melakukannya juga. Nah, yang wajib jangan sekali-kali ditinggalkan, yang sunnah mari kita tambahkan. Karena di kehidupan akhirat nanti kita membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dan keselamatan kita nanti di akhirat. Untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Untuk keselamatan dari neraka, seseorang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tetapi untuk menambah kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat, maka seseorang menambahnya dengan pahala sebanyak-banyaknya, termasuk dari pahala amalan-amalan yang sunnah. Karena itu tetap dilakukan, berusaha untuk dilakukan. Tetapi yang wajib jangan sampai sekali-kali kita untuk meninggalkannya. Jika ternyata meninggalkannya, maka seseorang harus segera untuk mengqadha'nya sebelum dia mati. Dia harus sudah mengqadha'nya, karena dia akan mempertanggungjawabkan hal itu nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil tentang wajibnya salat sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di antaranya firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semacam itu di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang tadi kita telah baca, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ini juga menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini semuanya namanya salat 5 waktu. Artinya dia terkait dengan waktu, sehingga dia harus dilaksanakan pada waktunya. Kalau salat zuhur ya dilaksanakan pada waktu zuhur, bukan pada waktu asar. Kalau sholat asar maka dilakukan pada waktu asar. Karena sholat yang 5 itu diberi nama dengan nama waktu. Sholat zuhur adalah sholat yang dilakukan pada waktu zuhur. Sholat subuh adalah sholat yang dilakukan pada waktu subuh. Kalau ada seseorang sholat subuh di waktu duha, namanya ya qadha'an, bukan sholat subuh adaan. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah maka ini harus diperhatikan. Nggak boleh seseorang menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat sampai habis waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Azab yang berat bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang sholat yang sahun. Dia menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Dia bilang nanti saja, nanti saja, nanti saja. Ternyata
habis waktunya. Sholat Isya dia bilang nanti ajalah tengah malam. Tengah malam masih jam segini, nanti ajalah jam 2. Jam 2 kok masih nanti ajalah jam 3. Begitu bangun ternyata sudah subuh, belum sholat Isya. Nah, itu namanya apa? Sahun. Nah, berat azabnya bagi orang yang seperti itu, menunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya, sampai dia mengerjakannya di luar waktunya setelah waktunya telah habis. Hadirin rahimakumullah, orang yang meninggalkan sholat maka dia jatuh kepada maksiyah kabirah, jatuh kepada dosa yang besar, bahkan dosa terbesar setelah tadi apa? Termasuk dosa yang terbesar. Sehingga seseorang harus berhati-hati, karena ini adalah kewajiban yang paling wajib setelah iman. Meninggalkannya adalah salah satu dari dosa yang besar, yang konsekuensinya akan sangat besar. Jangankan seseorang meninggalkan sholat, tadi dikatakan dia melakukannya dengan lalai, sehingga melakukannya setelah habisnya waktu. Dikatakan dalam Al-Quran, fawailun, azab yang berat bagi orang kayak begini. Apalagi kalau dia sama sekali tidak melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Tetapi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya tidak kafir, sebagaimana dikatakan oleh kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya kelompok Wahabi itu yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dia telah jatuh kepada kekufuran. Dan ini adalah pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang menyimpang. Dasar mereka adalah sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Mereka mengatakan yang makna zahirnya, makna zahir hadis ini seakan-akan apa yang mereka katakan itu seakan-akan benar. Di antara seorang hamba dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Dipahami oleh orang Wahabi bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Padahal yang dimaksud di sini bahwa dia jatuh kepada dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat maka jatuh kepada dosa besar. Artinya apa? Selama dia tetap meyakini wajibnya sholat, maka dia jatuh kepada dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memahami Al-Quran, memahami hadis itu harus dengan ngaji kepada seorang guru. Jangan hanya baca hadis kemudian dimaknai sendiri, maka akan jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan terhadap makna hadis, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Termasuk yang tadi itu, yang pertama tentang haji tadi, kemudian yang kedua tentang sholat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia kafir secara mutlak berdasarkan hadis bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Padahal para ulama tidak memahaminya seperti itu. Orang yang meninggalkan sholat dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah dirinci, hukumnya dirinci. Pertama, seperti yang tadi telah kita sebutkan,
Jika dia meninggalkan sholat dengan tetap meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, dengan tetap meyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, maka di sini dia tidak kafir, dia tetap muslim. Muslim asin ahlul kabair. Ada seseorang nggak sholat, ditanya kenapa kamu nggak sholat? Males saya. Wajib, tahu saya wajib, tapi males saya melakukannya. Maka orang ini apa? Tetap muslim, tetapi dia asin, dia pelaku dosa. Nah, dia telah melakukan dosa dalam hal ini. Yang kedua, rincian yang kedua, ada seseorang meninggalkan sholat, tetapi ingkaron, juhudan, meyakini dengan mengingkari kewajiban sholat. Ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat, dia mengatakan sholat bagi saya nggak wajib. Sholat itu nggak wajib, kata dia. Maka di sini dia kafir. Nah, dia telah kafir. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya sholat ini menunjukkan bahwa sholat ini memang sebuah kewajiban yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang nggak melaksanakan sholat, jika ada imam, maka imam melakukan istitabah. Jika tidak, dengan ketentuan tertentu, maka seorang imam membunuhnya sebagai hukumannya, sebagai kafarahnya, dan dia dihukumi tetap muslim. Tapi dibunuh dia karena meninggalkan sholat. Hukumannya itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sholat ini bukan sesuatu yang boleh dilalaikan, bukan sesuatu yang seenaknya sendiri seseorang melakukannya atau meninggalkannya. Harus wajib kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam melaksanakannya tentu kita juga harus didasari dengan ilmu. Kita lanjutkan. Kadza siyamu fadri waz zakatu. Demikian juga contoh yang lain adalah puasa. As-siyam. As-siyam yang dimaksud di sini adalah saumu Ramadan, siyamu Ramadan. Karena puasa yang diwajibkan atas seorang muslim adalah saumu Ramadan, puasa Ramadan. Adapun puasa-puasa selain Ramadan, jika tidak dinazarkan, maka hukumnya adalah sunnah. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa Arafah, puasa Rajab, itu adalah puasa-puasa yang disunnahkan, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itu secara bahasa imsak, artinya menahan diri secara bahasa. Sedangkan secara istilah syarak berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari. Sepanjang hari itu berarti dimulai dari waktu subuh, terbitnya fajar shadiq, sampai maghrib, tenggelamnya matahari. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dia puasanya bukan sepanjang hari, zuhur dia sudah makan, itu namanya bukan puasa. Orang Jawa menyebutnya poso beduk. Itu bukan puasa. Syar'an, dalam istilah syara, itu bukan puasa.
Kalau lughatan secara bahasa dia telah melakukan imsak sampai zuhur. Tapi secara istilah syarak tidak bisa disebut itu sebagai puasa. Karena secara istilah puasa itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Orang yang tidak berpuasa Ramadan, maka dia jatuh kepada dosa besar. Orang yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antaranya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah artinya karena iman dan atas dasar iman, wahtisaban dan karena untuk mencari pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fadri waz zakatu, kemudian zakat yang terakhir yang disebutkan muallif di sini adalah zakat. Zakat kalau secara bahasa artinya adalah tazkiyah, artinya mensucikan. Kalau secara istilah dia adalah nama dari harta atau badan yang dikeluarkan dengan cara-cara tertentu dan ditasarrufkan atau dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan mustahiquz zakah al-asnaf as-samaniyah, golongan yang 8 yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu namanya zakat. Ada kalanya zakat mal dan ada kalanya zakat badan atau zakatul fitrah, zakat fitrah. Tentang kewajiban zakat banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Di antaranya yang tadi kita sebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam hadis, ada dalam hadis Jibril yang terkenal, ada hadis yang tadi di awal kita baca, buniyal islamu ala khamsin. Kemudian juga ada ayat-ayat yang lainnya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka apa? Shadaqatan ay zakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari umat Islam dan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dari umat Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka mengeluarkan zakat bagi orang yang memang telah berkewajiban mengeluarkan zakat, hukumnya adalah wajib. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Apa? Kalau misalnya zakatul mal, zakat harta, harta apa saja yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat, dan apa ketentuan-ketentuannya. Kemudian apabila dia adalah zakatul fitrati atau zakatul badan, apa ketentuannya, kapan seseorang itu diwajibkan untuk melakukannya. Ini juga ada aturan-aturannya dalam syara yang dijelaskan dalam kitab fikih, tidak kita jelaskan di sini karena kita di sini sedang membahas tentang permasalahan akidah. Yang tema kita hari ini adalah tentang apa? Yaitu tentang bahwa amal itu adalah syarat sempurnanya iman, bukan syarat sahnya iman. Nah, di antara amal yang menjadi penyempurna keimanan yang merupakan syatrul iman disebutkan oleh muallif di sini 4 kewajiban utama bagi seorang muslim, yaitu haji, salat, puasa dan zakat. Yang ini merupakan min a'zami umuril Islam, salah satu ajaran Islam yang paling
yang paling dasar. Kalau ada seseorang telah mampu mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mengeluarkannya, maka dia jatuh kepada dosa besar, tidak menjadi kafir. Kecuali apabila dia mengingkari kewajiban zakat. Kalau dia mengatakan zakat itu nggak wajib pada masa sekarang ini, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ini berbeda halnya dengan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat di masa Sayyiduna Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa itu ada perang, Abu Bakar memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar. Bukan karena Sayyidina Abu Bakar mengkafirkan mereka, orang yang nggak mau zakat kafir, enggak, sehingga diperangi, enggak seperti itu. Mereka tetap dianggap muslim oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi mereka diperangi karena mereka yang tidak mengeluarkan zakat bukan 1-2, tetapi yang tidak mengeluarkan zakat mereka bersekongkol banyak orang dan tidak mau taat terhadap khalifah untuk mengeluarkan zakat, sehingga mereka kemudian karena membangkang terhadap khalifah, mereka kemudian dipaksa untuk mau mengeluarkan zakat mereka. Meskipun mereka di sini ketika itu mengingkari kewajiban zakat, tapi pengingkaran mereka ketika itu adalah karena takwil. Karena mereka berusaha memahami sebuah ayat Al-Quran, kemudian keliru. Ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan. Menurut mereka ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat, maka setelah wafatnya Nabi, zakat tidak lagi wajib. Menurut mereka. Sehingga karena itulah maka mereka tidak dikafirkan oleh Sayyiduna Abu Bakar, meskipun Sayyiduna Abu Bakar tetap memeranginya karena mereka memiliki kekuatan besar, jumlahnya yang melakukannya bukan hanya 1-2, banyak, dan mereka melawan terhadap pemerintah. Sehingga mereka diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar bukan karena kekafirannya. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.